Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Herman Yohannes. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Herman Yohannes adalah seorang cendekiawan, ilmuwan, politikus, dan tokoh pendidikan terkemuka Indonesia. Herman Yohannes dikenal sebagai guru besar di Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas paling bergengsi di Indonesia. Herman Yohannes juga merupakan salah seorang putra bangsa yang diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia atas dedikasinya di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengabdian kepada negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Herman Yohannes dikenal luas sebagai ilmuwan teknik dan peletak dasar pengembangan ilmu pengetahuan terapan di Indonesia, khususnya dalam bidang teknik mesin dan energi. Salah satu kontribusi penting Herman Yohannes adalah penemuan teknologi tungku briket arang dari limbah pertanian, yang bermanfaat untuk masyarakat pedesaan. Di bidang pemerintahan, Herman Yohannes pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Herman Yohannes juga menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada tahun 1961. Kemudian diangkat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Indonesia pada tahun 1966, serta dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Herman Yohannes dilahirkan di Rote, Nusa Tenggara Timur, sebuah wilayah yang pada masa kolonial Belanda masih terpinggirkan dalam perkembangan pendidikan tinggi. Meski berasal dari daerah terpencil, Herman Yohannes berhasil menempuh pendidikan tinggi di Technische Hogeschool te Bandoeng, kini Institut Teknologi Bandung. Karir akademiknya berlangsung gemilang di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, tempat Herman Yohannes mengabdi sebagai pengajar dan pemimpin akademik. Jabatan pemerintahan yang diemban Herman Yohannes dijalankan di pusat-pusat kekuasaan nasional di Jakarta dan Yogyakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Herman Yohannes lahir pada tanggal 28 Mei tahun 1912 dan wafat pada tanggal 17 Oktober tahun 1992. Puncak pengabdian akademik dan politik Herman Yohannes berlangsung selama masa transisi penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari periode awal kemerdekaan hingga era Orde Baru. Menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada pada tahun 1961 dan menjadi Koordinator Perguruan Tinggi pada tahun 1966 menunjukkan kepercayaan besar negara terhadap integritas dan kepemimpinannya dalam dunia pendidikan dan birokrasi negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Herman Yohannes dikenang dan dihormati sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya dalam membangun sistem pendidikan tinggi nasional, pengembangan teknologi tepat guna untuk masyarakat, serta kiprahnya dalam pemerintahan. Kepakaran Herman Yohannes dalam bidang teknik, dipadukan dengan integritas dan nasionalismenya yang tinggi, menjadikannya simbol penting dalam upaya membangun kemandirian bangsa melalui ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pemberian gelar pahlawan nasional mencerminkan penghargaan negara atas dedikasi dan jasa Herman Yohannes yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui inovasi teknologi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Herman Yohannes mencerminkan perpaduan antara keuletan pribadi, kecintaan pada ilmu, dan semangat pengabdian kepada negara. Sejak masa muda, Herman Yohannes aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Herman Yohannes memainkan peran penting dalam dunia akademik dan politik dengan tetap menjaga idealisme dan etika keilmuan. Kepemimpinan Herman Yohannes di Universitas Gadjah Mada ditandai dengan upaya untuk memandirikan lembaga pendidikan tinggi dari pengaruh politik praktis.
serta mendorong integrasi antara ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Penghargaan tertinggi sebagai pahlawan nasional yang dianugerahkan kepada Hermann Johannes menunjukkan bahwa warisan pemikiran dan pengabdiannya tetap relevan bagi generasi masa kini dan mendatang. Hermann Johannes lahir pada tanggal 28 Mei tahun 1912 di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, sebagai anak dari keluarga sederhana yang hidup dalam lingkungan multikultural dan religius. Latar belakang budaya yang kuat di daerah asalnya turut membentuk karakter Hermann Johannes yang tekun, jujur, dan berorientasi pada nilai-nilai moral yang tinggi. Dalam konteks sejarah Indonesia, Hermann Johannes merupakan contoh nyata bagaimana seorang tokoh dari wilayah terpencil mampu menembus batas geografis dan sosial untuk memberikan kontribusi besar di tingkat nasional. Pendidikan formal Hermann Johannes dimulai dari Europese Lagere School, kemudian melanjutkan ke Meerwijngebreid Lager Onderwijs dan Algemeen Middelbare School di Surabaya, hingga akhirnya diterima di Technische Hogeschool te Bandoeng, sekarang Institut Teknologi Bandung. Di perguruan tinggi inilah bakat dan kecerdasan Hermann Johannes dalam bidang teknik mulai menonjol, khususnya dalam rekayasa teknik mesin dan termodinamika. Selama pendudukan Jepang dan masa revolusi kemerdekaan, Hermann Johannes aktif dalam bidang pendidikan dan penelitian, serta membantu perjuangan kemerdekaan melalui pembuatan alat peledak sederhana untuk kepentingan militer Republik. Sebagai ilmuwan, Hermann Johannes mencurahkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian Hermann Johannes tentang tungku arang briket dari limbah pertanian menjadi salah satu teknologi tepat guna yang hingga kini masih diapresiasi. Teknologi ini tidak hanya memperkenalkan solusi energi murah dan efisien, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi dan ekologis. Perspektif ekologis dalam pendekatan teknologinya menunjukkan bahwa Hermann Johannes tidak hanya memikirkan aspek praktis, tetapi juga keberlanjutan lingkungan hidup. Kiprah Hermann Johannes di Universitas Gadjah Mada tidak hanya sebagai dosen dan guru besar, tetapi juga sebagai arsitek utama dalam pembangunan universitas sebagai pusat ilmu pengetahuan yang mandiri, progresif, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Ketika diangkat menjadi rektor Universitas Gadjah Mada pada tahun 1961, Hermann Johannes mendorong pengembangan kurikulum yang kontekstual dengan kebutuhan nasional, memperkuat penelitian terapan, dan membina karakter mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Hermann Johannes juga menjembatani dialog antara kaum akademisi dan pemerintah, menjadikan perguruan tinggi sebagai ruang pertukaran ide yang sehat dan konstruktif di tengah pergolakan politik nasional. Pada tahun 1966, Hermann Johannes diangkat sebagai koordinator perguruan tinggi, jabatan strategis yang mengoordinasikan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Dalam posisi ini, Hermann Johannes memperjuangkan otonomi akademik dan peran aktif kampus dalam pembangunan nasional. Hermann Johannes dikenal sebagai figur yang menjunjung tinggi meritokrasi dan profesionalisme dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Pendekatan kepemimpinan Hermann Johannes yang dialogis, visioner, dan partisipatif menjadikan Hermann Johannes panutan dalam dunia akademik Indonesia. Keterlibatan Hermann Johannes dalam pemerintahan semakin menegaskan dimensi nasionalisme dan pengabdian beliau. Saat menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Hermann Johannes dikenal sebagai pemimpin yang efisien, pragmatis, dan berorientasi pada hasil. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung, Hermann Johannes berperan dalam merumuskan berbagai pandangan strategis kenegaraan yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan pengalaman empiris. Pengakuan terhadap jasa-jasa Hermann Johannes tidak hanya datang dari kalangan akademisi dan pemerintahan, tetapi juga dari masyarakat luas, khususnya di daerah-daerah yang merasakan langsung manfaat dari inovasi teknologi Hermann Johannes.
Herman Yohannes dikenal sebagai sosok yang rendah hati, tidak mencari popularitas, dan selalu meletakkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Ketekunan dan integritasnya menjadi teladan etis bagi generasi muda, khususnya dalam membangun Indonesia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia internasional, reputasi Herman Yohannes juga dikenal melalui jaringan ilmuwan dan lembaga pendidikan tinggi di luar negeri yang mengapresiasi karya-karya ilmiahnya. Herman Yohannes aktif mengikuti konferensi internasional dan menjalin kerjasama riset lintas negara yang memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ilmu pengetahuan global. Setelah wafat pada tanggal 17 Oktober tahun 1992, warisan intelektual dan moral Herman Yohannes terus dikenang dan diwariskan. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Herman Yohannes sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas seluruh pengabdian beliau di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemerintahan. Nama Herman Yohannes kini diabadikan sebagai nama jalan, nama gedung, dan berbagai penghargaan di bidang sains dan pendidikan, sebagai simbol keteladanan intelektual yang berakar kuat pada kebangsaan dan kemanusiaan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.